Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato, e ho trovato l'invaso, Kebakaran oh hutan dan lahan partigiano, di wilayah kota portami Makassar, via. terus Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, Itu turun sampai portami 1 via. sampai 3 cm per Che bulan mi dan sento bermukim di di atas tumpukan morire. sampah, memenuhi hampir seluruh sungai Bedera. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, Mengapa bella bisnis ciao, perlu bertanggung jawab dalam hal ini? Menurut Bowen, dalam bukunya Social Responsibility of Businessmen, berargumen bahwa bisnis adalah pemegang kekuasaan, dan dalam setiap kebijakan yang diambil oleh perusahaan akan berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat. Cuplikan di awal video tadi adalah externality perusahaan. Externality adalah dampak yang dirasakan oleh orang lain karena aspek tertentu yang dilakukan oleh perusahaan. Externality terdapat dua macam, yaitu externality geografis dan externality waktu. Externality geografis adalah dampak yang dirasakan oleh orang lain karena hidup berdampingan dengan sektor industri, seperti dampak polusi air dari limbah pabrik dan dampak polusi udara akibat aktivitas industri. Kemudian terdapat externality waktu atau intergeneration, yaitu dampak yang muncul di masa depan dan berdampak pada generasi mendatang, seperti perubahan iklim dan kelangkaan sumber daya alam. Lalu, apakah setiap sektor bisnis bertanggung jawab dalam hal ini? Jawabannya adalah ya. Setiap sektor bisnis pasti akan menghasilkan externality, seperti apa yang dijelaskan dalam bagan Life Cycle Assessment, bahwa dalam setiap tahap produksi yang dilakukan oleh sektor bisnis pasti akan membutuhkan energi dan menghasilkan residu serta emisi. Dalam bagan Life Cycle Assessment, dijelaskan bahwa mulai dari tahap produksi, distribusi, penggunaan, hingga pengolahan kembali akan menghasilkan residu dan emisi. Dari pengolahan bahan mentah menuju bahan siap jual akan membutuhkan energi dan menghasilkan residu berupa limbah. Kemudian, dalam proses distribusi akan membutuhkan energi bahan bakar transportasi dan menghasilkan residu serta emisi berupa polusi. Saat produk sampai ke tangan konsumen, dalam proses penggunaannya pun produk akan menghasilkan residu berupa limbah sampah. Dan bahkan ketika di tahap akhir saat sampah diolah kembali, tetap akan membutuhkan energi dan menghasilkan residu. Lalu, apa yang dapat dilakukan oleh perusahaan? Perusahaan perlu memenuhi ethic requirement, yaitu melakukan apa yang dirasa baik, benar, dan adil bagi masyarakat serta lingkungan sekitarnya. Aktivitas perusahaan harus sesuai dengan norma dan standar yang berlaku di masyarakat. Walaupun tidak ada peraturan yang mengikat, namun perusahaan harus menyesuaikan dengan ekspektasi dan norma masyarakat. Etik ada untuk menyempurnakan hukum, karena seperti apa yang diketahui bahwa hukum, terutama di Indonesia, masih sangat abu-abu. Tidak segala-galanya diatur dan dijelaskan di dalam hukum. Oleh karena itu, bisnis perlu mengedepankan etika di atas hukum. Adanya etik juga bertujuan untuk meminimalisir externality yang dihasilkan oleh perusahaan. Caranya adalah dengan memanfaatkan bagan life cycle assessment untuk mengidentifikasi di tahap apa mereka menghasilkan dampak buruk bagi lingkungan sekitarnya. Dari hasil identifikasi tersebut, perusahaan dapat membuat kebijakan guna meminimalisir permasalahan tersebut. Selain itu, untuk menjadi perusahaan yang beretika, perusahaan perlu melakukan CSR atau Corporate Social Responsibility, yaitu tanggung jawab yang dilakukan oleh perusahaan terhadap dampak dari keputusan dan aktivitas yang berdampak langsung pada masyarakat dan juga lingkungan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara memberi aksi sosial, pemberdayaan masyarakat, atau kegiatan yang bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Mengapa bisnis perlu melakukan CSR? Bisnis adalah bagian dari masyarakat. Hal tersebut karena perusahaan atau bisnis menggunakan sumber daya yang ada, seperti air, udara, lahan, dan fasilitas umum lain seperti jalan raya. Oleh karena itu, bisnis perlu juga untuk bertanggung jawab untuk mendukung keberlanjutan masyarakat, ekonomi, serta lingkungan di sekitarnya dengan mengambil keputusan dan melakukan praktik agar perusahaan berdampak baik bagi masyarakat.
Penerapan CSR juga akan bermanfaat bagi perusahaan, yaitu sebagai investasi sosial agar bisnis menjadi berkelanjutan. Hal ini karena CSR menjadi salah satu cara social risk management yang perusahaan lakukan untuk menekan risiko sosial yang datang dari masyarakat. Selain itu, CSR juga berguna untuk memperoleh license to operate dari masyarakat atau yang biasa disebut dengan social license, yaitu keadaan ketika bisnis diterima dan disambut baik oleh masyarakat. Isu sosial dan isu lingkungan adalah tanggung jawab bersama, tak terkecuali bagi sektor bisnis. Dengan integrasi dari berbagai aktor, akan tercipta keadaan yang baik bagi seluruh komposisi masyarakat. Morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà.